Sekali lagi Shalom, saya senang sekali bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda setelah sekian tahun karena pandemi dan semuanya yang terjadi. Tapi sekarang bisa ada di tempat ini, sungguh saya bersyukur. Selalu menikmati ke Gereja Mawar Sharon dimanapun berada, selalu memiliki warna yang sama, selalu memiliki suatu perasaan yang sama setiap kali datang melayani di Gereja Mawar Sharon. Banyak wajah-wajah yang senyum, wajah-wajah yang positif, tetapi yang pasti banyak yang lucu di Mawar Sharon ya. Dan saya sepanjang hari ini akan menyampaikan firman selama 5 kali, diberi kesempatan untuk menyampaikan di tempat ini. Saya diminta untuk menyampaikan topik-topik dari buku yang telah saya tulis. Dan ada beberapa ibadah nanti akan menyentuh topik-topik dari buku tersebut, juga termasuk ibadah yang pertama ini ya. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita ini di dalam saya. Jadi kita itu setiap orang yang saya temui karena salah satu profesi saya adalah di bidang counseling. Jadi saya selalu bertemu dan mendengarkan masalah. Rata-rata satu minggu saya batasi 10-15 orang yang saya temui untuk mendengarkan masalahnya. Tapi itu sudah cukup banyak ya. Cukup kalau diteruskan lagi nanti saya yang perlu di konseling Bapak Ibu. Dan saya temukan begitu banyak cerita. Saya bilang sama istri saya pikir saya sudah mendengarkan semuanya. Ya. Setelah 13 tahun melakukan ini secara profesional, saya sekilas menghitung jamnya kalau nggak salah sudah lewat 3.500 jam. Jadi itu 3.500 sesi lebih. Saya bilang sama istri saya, kayaknya saya sudah dengar semua. Ternyata datang yang baru lagi yang saya belum pernah dengar. Jadi masalah manusia itu kompleks luar biasa. Ya, kompleks luar biasa. Banyak masalah hubungan, masalah apapun, tapi kita bisa bagi jadi dua sebetulnya. Masalah itu bisa jadi, terlepas dari akar dari masalah sendiri adalah dosa, tetapi kita bisa kategorikan masalah itu jatuh di dalam dua kategori. Yang pertama adalah insecurity, perasaan tidak aman. Yang satunya adalah inferiority ya. Jadi merasa gambar diri yang menjadi sesuatu masalah dalam hidup seseorang. Apapun itu, selama beberapa tahun terakhir, kita melalui pandemi dan bersyukur kelihatannya sudah perlahan-lahan bisa diatasi dan kita sudah bisa mulai kembali normal. Hanya memang saya berharap suatu hari, kapan ya kita bisa lepas dari masker ya, kapan ya. Tapi bagaimanapun keadaan sudah jauh lebih baik rupanya. Antara lebih baik atau media sudah tidak membesar-besarkan ya, apa masih sama di luar sana ya. Tapi kita menjalani 2 tahun lebih ini dengan banyak tantangan. Dan ini berdampak kepada banyak sekali orang yang punya anak, tahu. Apalagi anaknya masih remaja, dengan sekolah dari rumah, itu telah membuat kompleks orang tuanya, hidup orang tuanya, betul? Mereka banyak dari anak-anak yang kecanduan game oleh karena hal tersebut. Banyak pernikahan diuji, banyak area keuangan mengalami tantangan. Intinya banyak sekali orang yang tidak oke, apalagi tahun-tahun terakhir ini. Kita bicara tentang definisi daripada kata oke ya. Oke itu sebuah kata yang berasal dari kata Yunani, yaitu olla kalah atau all correct. Semuanya benar, all correct. Jadi kita cenderung berpikir Bapak Ibu, kalau oke ya keadaan kita baik, itu jika semuanya oke, semuanya correct, semuanya benar, semuanya pada tempatnya. Ya, pernikahannya indah, keuangannya aman, anak-anaknya cantik, cakep, nurut, pelayanannya tidak ada gesekan dalam pelayanan, di dalam pekerjaan jenjang karirnya naik terus, tidak ada tantangan, yang punya bisnis pun tidak mengalami penurunan dan yang paling penting tidak menerima surat cinta dari kantor pajak, begitu kan. Nah, kita pikir oke itu definisinya adalah semuanya benar pada tempatnya.
Nah tetapi realitanya adalah beda. Realitanya adalah, adakah Bapak Ibu hidup itu bebas dari masalah? Ada nggak? Seperti yang buku yang saya tulis itu. Judulnya Problem Free Life. Ya, itu jebakan ya. Jebakan atau ada yang protes nggak itu? Mana ada gitu. Ya, memang benar tidak ada di sisi kehidupan yang ini. Di sisi kehidupan yang ini Alkitab mengatakan, buka bersama saya di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, firman Tuhan mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini versi bahasa Indonesianya. Versi bahasa Inggrisnya untuk ayat yang ini saya lebih suka. Tidak selalu versi Inggrisnya lebih baik, banyak sekali yang versi Indonesianya lebih baik. Tetapi yang ini versi bahasa Inggrisnya mengatakan, I have told you this, that you may have peace in me. Bagian yang pertamanya kurang lebih sama ya. Saya telah mengatakan ini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Here on earth you will have many trials, katanya. Ya. In this life you will have many troubles, itu terjemahan lainnya. Di dalam kehidupan ini engkau akan mengalami banyak masalah. Alkitab yang bilang. But take heart, tetapi kuatkanlah hatimu, I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. In this life you will have many troubles. Here on earth you will have many trials and sorrows. Di hidup ini kita akan memiliki banyak masalah. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akan banyak sekali tantangan, banyak trials and sorrows. Katanya trials itu tantangan, sorrows itu penderitaan. Saya kalau saya bisa tanya satu-satu pada Bapak Ibu Saudara di sini, siapa di sini yang pernah mengalami penderitaan? Pasti semua tangan terangkat. Pasti ada yang pernah merasakan kehilangan, pernah merasakan patah hati, pernah merasakan kecewa, dikecewakan, dikhianati, dan listnya itu panjang sekali. Semua kita pernah mengalami. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya adalah masalah itu bisa dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Masalah itu bisa kita jadikan musuh dalam hidup kita, atau kita bisa jadikan guru yang baik dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari masalah itu, dan itu adalah kehendak Tuhan untuk kita mengalami berbagai hal yang Tuhan izinkan. Karena dari sanalah kita bertumbuh. Orang bertumbuh itu kan di lembah, bukan di atas ya. Justru katanya kalau sudah di atas tidak ada tempat untuk pergi lagi daripada selain turun kan begitu kan. When you are up there, there's nowhere else to go but down. Tetapi in the valleys of life, di lembah itu, di sanalah terjadi banyak sekali pembentukan, pemurnian. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tertarik sekali dengan pemurnian diri kita? Oleh karena itu dia izinkan banyak hal untuk kita alami. Tetapi kabar baiknya sekali lagi, ya, kuatkanlah hatimu, Tuhan telah mengalahkan dunia. Jadi kita bicara tentang tadi, definisinya kalau kita lihat bahwa semuanya itu harus benar pada tempatnya, kalau itu yang kita bayangkan, hasilnya adalah stres. Hasilnya adalah stres. Oke. Sekarang kalau ada orang bilang sekarang ini zaman yang sulit ya. Ya saya yakin Alkitab mengatakan bahwa di bawah matahari tidak ada yang baru sih. Yang sekarang ada dulu juga ada. Gitu ya. Orang bilang jangan punya anak banyak. Kalau sekarang punya anak di zaman sekarang sulit gitu. Tantangannya banyak sekali. Oke. Ada kebingungan kebingungan orientasi lah, kebingungan ini itu influence dari dunia barat dan sebagainya. Oke, saya paham itu. Tapi sebetulnya yang sekarang ada dulu juga ada ya. Ya, yang sekarang ada dulu juga ada. Dulu kan ada Sodom dan Gomora juga gitu. Jadi sebetulnya harusnya semua sama. Namun memang statistik menunjukkan bahwa stres itu lagi meningkat di dunia. Minimal yang kelihatannya semua teknologi sudah maju, semua secara medis juga lebih baik, fasilitas dan semuanya lebih memadai. Tetapi kenapa lebih banyak orang yang minum antidepresan? Kenapa lebih banyak orang itu depresi, stres? Kenapa begitu? Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah
Karena ekspektasi kita terhadap hidup itu adalah semuanya korek, semuanya baik, semuanya benar. Apalagi kalau kita menjadi pengikut Kristus. Makanya begitu banyak orang itu salah paham sama Tuhan, lalu marah sama Tuhan. Kalau doanya belum dijawab sesuai yang diharapkan. Atau mereka punya hubungan, kemarin saya bicara dengan seseorang, ada yang tanya, aduh anak saya ini sekarang gak mau Tuhan-Tuhanan katanya. Kenapa ya? Saya tanya dulu ya, kenapa, apa yang terjadi? Dia bilang, ya karena dia berdoa tapi doanya belum dijawab. Terus saya bilang, apa yang dia minta kepada Tuhan? Ya dia minta ini hal-hal tertentu yang menurut saya adalah masuk dalam kategori untuk memenuhi keinginannya. Ya masuk akal sih, namanya juga anak kan begitu. Jadi anak kan berpikirnya beda sama orang dewasa. Ya. Anak akan meminta sesuatu yang memuaskan dia secara keinginan. Lalu terus saya tanya, dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Iya dia marah sama Tuhan. Dan kami sebagai orang tua kesulitan menjelaskan kepada dia. Kami bilang sama dia, iman itu tidak selalu bisa instan. Kamu harus terus minta, kamu harus terus percaya, kamu harus terus. Iya baik sih, itu menurut saya nasihat yang baik. Tapi dia tanya, terus kita harus gimana? Saya bilang sama dia, ya begini, ajari anak untuk melihat bahwa Tuhan itu bukan Sinterklas. Kalau Tuhan dilihat sebagai Sinterklas, ya, Santa Claus, yang kita berikan list keinginan, lalu dia kabulkan satu persatu, ya siap-siap kecewa. Ini bukan berarti saya tidak beriman, saya beriman. Kalau datang pada Tuhan kita bilang, Tuhan tolong bentuk aku, ubahkan aku, dia akan jawab. Maksudnya 100% pasti dia jawab. Tapi kalau kita datang pada dia bilang, Tuhan aku mau mobil yang baru karena tetanggaku punya mobil yang baru. Tuhan akan timbang-timbang dulu apakah itu baik buat kita. Kan begitu kan? Jadi saya bilang sama dia seperti itu. Nah pengertiannya itu adalah kita, kalau kita mengharapkan semua itu sesuai, maka itu akan menjadi stres Bapak Ibu. Menjadi stres. Dan sekarang kita akan bahas sedikit tentang stres, lalu saya akan jelaskan tentang 4 tipe stres yang berbeda, lalu saya akan jelaskan tentang kenapa kita stres, lalu bagaimana cara kita menghadapi stres itu supaya kita bisa datang pada suatu kesimpulan bahwa it's okay not to be okay. Tapi okay, ya. Tapi hati kita tenang, hati kita damai dengan segala ketidakokean dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita harus mengerti bahwa masalah itu sebetulnya bukan masalahnya. Cara mengatasi masalah itu masalahnya. Oke, jadi kita bisa lihat itu selalu ada orang-orang kadang-kadang kita bisa lihat ada orang yang memiliki masalah yang berat, seolah-olah dia jatuh ditimpa tangganya karatan, lalu digigit sama anjing lagi, anjingnya anjing gila, ya. Begitu malangnya hidup ini, banyak loh Bapak Ibu, banyak sekali. Ya, pernah sekali ada seorang datang ke saya, dia bilang, saya kayaknya ada yang nggak benar nih, katanya. Karena suatu ketika saya sesak nafas pada waktu saya mengemudikan mobil, gitu, waktu nyetir mobil, dia bilang, tiba-tiba saya sesak nafas, saya nggak tahan, saya keluar dari mobil, lalu saya lompat-lompat di luar, ya. Dia bilang, saya nggak tahan, karena dia manifest seperti itu, karena dia benar-benar tidak tahan. Ternyata telusur demi telusur, dia kehilangan 6 anggota keluarga pada waktu pandemi kemarin. Ya, jadi kadang-kadang memang overwhelming sekali. Gitu. Tapi ada orang yang masalahnya seperti itu, tapi bisa mengatasi dengan baik. Ada orang yang masalahnya kecil, ya, masalahnya jauh lebih kecil, misalnya apa? Misalnya anak muda putus pacar gitu. Atau sesuatu lah, saya nggak tahu apa, sesuatu yang cenderung lebih ringan kadarnya. Tapi sudah mencoba untuk bunuh diri kan gitu. Jadi kan masalah bukan masalahnya, tetapi cara mengatasi masalah itu masalahnya. Kita lihat 4 tipe stres yang berbeda. Yang pertama adalah distress. Distress ini ya stres biasa ya. Stres yang dialami oleh banyak orang dari waktu ke waktu. Seperti apa? Seperti ya stres dalam pekerjaan. Gitu. Banyak sekali deadline tetapi tidak cukup waktu, tidak cukup resource untuk menyelesaikan itu. Maka kita stres karena itu begitu memberikan suatu pressure. Atau anak yang masih kuliah begitu, tapi banyak
project, banyak ujian, dan dia harus lulus gitu ya. Tetapi itu menjadikan sesuatu yang stres sekali. Itu stres yang normal, itu stres yang pertama Bapak Ibu, itu namanya distress. Kita semua mengalami itu dari waktu ke waktu. Yang kedua, itu namanya hyperstress. Hyperstress itu ya stres yang pertama tadi, tapi bayangkan dikali 10 begitu. Dikali 10 ya. Jadi stresnya berat sekali. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga terus menerus. Itu akan membuat orang tersebut mengalami hyperstress. Meskipun seringkali orang menormalkan sesuatu yang tidak normal gitu. Maksudnya sudah dipukuli juga tidak berani pergi. Sudah pukuli juga tidak berani lapor gitu. Iya. Tapi tetap itu membuat dia menjadi hyperstress. Hyperstress itu di mana seseorang dipush atau didorong jauh lebih daripada yang dia bisa atasi. Itu terjadi hyperstress. Kekerasan dalam rumah tangga, apalagi di abuse ya, dianiaya, dan banyak ya, mungkin masuk penjara, kematian keluarga secara mendadak, itu membuat seseorang bisa menjadi hyperstress. Lalu yang satunya lagi adalah hypostress. Hypostress itu adalah opposite-nya, lawan daripada hyperstress itu tadi. Kalau hyperstress itu terlalu berlebihan, hypostress itu kekurangan stres yang baik. Ternyata kekurangan stres yang baik, itu stres juga Bapak Ibu. Jadi ternyata stres itu perlu dalam hidup ini. Kekurangan stres yang baik contohnya adalah misal orang itu sudah pensiun, ini banyak terjadi pada orang tua. Sudah pensiun semuanya baik, anak-anak sudah settle semua, sudah berkeluarga, sekarang dipensiunkan sehari-hari di rumah. Awal-awal masih oke, masih menikmati, tapi lama-kelamaan mulai hypostress ya, mulai nggak ada kegiatan. Ya kan, setiap hari itu lama-lama bisa pikun, lama-lama bisa banyak terjadi hal-hal yang negatif oleh karena hypostress itu ya. Atau kita menghindari semuanya. Ada beberapa orang yang saya kenal, suatu ketika dulu ada seorang, saya panggilnya tante, tapi bukan tante secara hubungan ya, tetapi orang tua dari teman saya. Dia ajari saya waktu saya masih umur 20-an itu diajari saya, dia bilang gini, tante ajari kamu ya, kamu jadi orang itu cepat menikah, habis itu cepat punya anak. Setelah punya anak, biar anaknya cepat gede, kamu masih muda. Setelah itu cari uang gitu ya, selama itu cari uang yang banyak, habis itu kamu pensiun muda, setelah itu kamu keliling dunia katanya. Nasihatnya yang sekilas memang indah gitu ya, tetapi menurut saya tidak baik. Bukan menikah muda tidak baik, bukan bekerja cari uang banyak tidak baik, bukan juga. Tetapi nasihatnya itu simplistik, mencari kemudahan dan kenikmatan, seolah-olah menghindari tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Terus dia sendiri juga sama, dia sendiri itu yang dia lakukan. Jadi entah bagaimana orang kaya, terus dia pensiun muda, sama suaminya keliling dunia, terus setiap kali ketemu tanya, tante habis dari mana? Oh dari sini. Tante dari mana? Dari Eropa. Oh tante dari mana? Dari sini. Ya dia selalu bilang begitu. Tapi kalau ngomong begitu ya, saya bisa merasakan ada kekosongan di dalam dirinya. Ini bukan saya mengada-ngada, tapi karena memang waktu bicara itu banyak hal tuh kesannya kosong begitu. Karena dia benar-benar hidup untuk dirinya saja. Tidak ada stres yang apa-apa, tidak pelayanan, ke gereja juga nggak mau pelayanan. Ya, melakukan hal-hal pokoknya apa yang nikmat buat saya aja. Dan berdua begitu aja. Dan lama-lama hidupnya kelihatan sekali tidak produktif Bapak Ibu. Itu hypostress lama-lama. Bisa stres tuh. Jangan dipikir, oh hidupnya enak pasti happy. Enggak tuh, suka marah juga gitu. Suka marah juga lebih sulit untuk bersyukur. Ya kan, lebih sulit untuk bersyukur. Jadi kita mesti jaga itu ya. Hati-hati. Hypostress. Yang terakhir adalah eustress. Eustress itu adalah stres yang baik. Dan ini sangat kita perlukan dalam hidup kita. Stres yang baik itu seperti apa? Sekolah. Bagi anak-anak sekolah itu stres.
Ya kan, bagi Anda yang punya anak kalau mau berangkat sekolah kan Anda tahu sendiri bahwa mereka akan komplain kan. Untuk apa sih sekolah ini? Yang diajarin ini loh nggak akan dipakai di dalam kehidupan. Kan kita ada kalkulator katanya. Ya masalahnya bukan itu. Kamu pergi ke sekolah itu bergesekan dengan teman. Belajar untuk menghadapi deadline. Belajar untuk menerima apa yang instruksi dari guru yang kamu tidak suka. Ya, belajar untuk stres. Belajar untuk bangun pagi. Kalau kamu tidurnya kemalaman ya salah sendiri. Pagi tetap harus bangun. Itu namanya stres yang baik Bapak Ibu. Pelayanan itu stres juga. Semua yang Anda lihat baik pelayanan yang kelihatan atau tidak kelihatan. Saya berani yakin semua pasti pernah bergesekan dengan satu sama lain. Itu sudah nature-nya manusia. Alam ininya ya, bawaan manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti itu. Tetapi itu baik. Itu adalah stres yang baik. Ya, itu adalah stres yang baik. Kita punya teman yang bisa dikatakan ini ya, very well off, sangat tercukupi, sangat kaya lah, anggap aja begitu. Kebetulan kenal begitu. Tapi setiap hari Minggu di Surabaya, mereka akan menjadi usher. Ya, ushernya jaga toilet lagi. Ushernya jaga toilet. Padahal mungkin punya private jet. Bagus ya, baik itu. Angkat speaker lah, gulung kabel lah, itu baik buat jiwa kita. Baik buat jiwa kita. Itu stres yang baik yang perlu kita ambil supaya kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Ya, bukan siapa-siapa maksudnya. Gitu. Dan itu stres yang baik. Oke, menikah itu stres enggak Bapak Ibu? Ya hati-hati dijawab karena pasangan Anda mungkin ada di sebelah Anda. Menikah itu stres. Karena itu dua orang yang berbeda dijadiin satu seumur hidup. Oke, Anda harus ini ya, menajamkan satu sama lain terus. Tapi itu stres yang baik jika dilakukan dengan benar. Kecuali kalau banyak dosa di dalamnya, maka menjadi hyper stress, yes. Tetapi itu stres yang baik. Jadi ini contoh-contoh daripada stres, 4 stres tadi. Nah pertanyaannya, kenapa kita kok bisa stres? Ya kita tahu tadi, kita bisa stres kalau kita menganggap semua itu baik, tidak bisa menyadari hal itu. Tapi coba lebih detail lagi, apa yang membuat seseorang menjadi stres? Karena begitu banyak faktornya yang bisa membuat orang menjadi stres, dan karena waktu saya hanya bisa menyampaikan beberapa. Yang pertama Bapak Ibu, itu namanya ekspektasi. Ekspektasi itu bisa membuat orang menjadi stres. Ya, ekspektasi. Ekspektasi pada waktu saya belajar terapi keluarga, di salah satu materinya kita bahas tentang layer atau lapisan daripada jiwa manusia, yaitu ekspektasi. Kalimat pertama muncul adalah di textbook itu, ekspektasi adalah kemarahan yang menunggu terjadi. Expectation is resentment waiting to happen. Bukan berarti kita tidak boleh berekspektasi, boleh. Tapi kita harus mengakhiri ekspektasi kita dengan harapan. Sebab Roma pasal 5 mengatakan harapan itu tidak mengecewakan. Tetapi ekspektasi itu pintu menuju kemarahan. Bingung nggak? Di dalam ekspektasi ada harapan, di dalam harapan ada ekspektasinya. Ada ekspektasi ya, mereka ada komponennya satu sama lain di dalamnya. Tetapi beda Bapak Ibu. Ya, sama tapi beda. Ekspektasi itu kemarahan yang menunggu terjadi. Ekspektasi itu adalah problem utama masalah pernikahan. Bukankah begitu? Anda temukan 10 pasangan suami istri yang bermasalah, Anda akan menemukan bahwa masalahnya adalah ekspektasi. Yang satu berharap satunya berubah dan sebaliknya. Dan pada waktu ekspektasi itu muncul, sebetulnya si suami yang punya ekspektasi kepada istri itu sebetulnya adalah dia kepingin istrinya berpikir dan berlaku seperti dia. Dan sebaliknya. Dan lalu di sana muncullah problem ya, problem. Kalau nggak salah, siapa itu yang nulis? Paul David Tripp kalau nggak salah nulis buku What Did You Expect? Ya, What Did You Expect itu bicara tentang pernikahan. It's a good book. Jadi ekspektasi itu membuat orang menjadi stres kalau tidak dilakukan dengan baik. Oke, saya beri contoh. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia berdoa pada Bapa di surga ya. Waktu dia berdoa, di dalam doanya ada kandungan ekspektasi dan harapan. Coba kita belajar bersama.
Dia bilang apa? Bapak kalau bisa cawan ini berlalu. Itu apa? Ekspektasi Bapak Ibu. Is it okay untuk expect? Yes. Karena Tuhan Yesus pun melakukan kan. Tuhan Yesus melakukan. Dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu. Anda dan saya bisa melakukan hal yang sama. Tuhan kalau bisa penyakit ini sembuh. Tuhan kalau bisa anak saya nurut sama kami saat ini. Tuhan kalau bisa pasangan saya berubah. Tuhan kalau bisa uang saya bertambah banyak. Tuhan kalau bisa ya macam-macam ya, oke. You name it. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di sana. Dia lanjutkan dan berkata apa? Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku yang terjadi. Jika orang Kristen pengikut Kristus bisa mengerti hal ini, hidup Anda akan enak sekali. Perjalanan iman Anda bersama dengan Tuhan itu akan stabil. Karena Anda bebas untuk minta apapun. Saya nggak berkata bahwa ekspektasi kita pasti tidak dikabulkan. No, kadang-kadang ekspektasi kita sesuai dengan kehendak Tuhan kok. Ya, apalagi kalau doa kita itu, Tuhan ubahkan hatiku, ubahkan diriku. Ajar aku cara melihat tentang masalah ini dengan baik. Beriku sudut pandang untuk melihatnya dari sudut pandangmu. Ya kan? Berapa banyak kita kalau berdoa begitu? Kalau kita malam berdoa, kita berlutut, bukan hanya request saja yang kita berikan kepada dia, meskipun request juga oke. Tapi kalau kita bisa datang dan berkata, Tuhan bagaimana caranya aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, maka Tuhan pasti akan kabulkan. Tapi kita bicara tentang ekspektasi, silakan berekspektasi. Tetapi akhirnya harus diakhiri dengan harapan. Harapan tidak mengecewakan, karena kita meletakkan harapan itu pada kehendak dia. Satu lagi contoh adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu mereka ditangkap karena mereka tidak mau menyembah itu. Lalu mereka mau dimasukkan ke dalam perapian. Pada waktu mau dimasukkan kepada perapian, mereka berkata apa? Allahku sanggup. Ya kan? Allahku sanggup menolong kami. Ya, dengan kata lain dia berkata bahwa Tuhan pasti bisa membebaskan, Tuhan bisa menjadi orang keempat di dalam perapian itu. Bersama dengan mereka meluputkan mereka dari celaka. Ya, itu namanya ekspektasi Bapak Ibu. Jadi mereka berekspektasi bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Good. Karena iman menyenangkan Tuhan. Jadi beriman selalu apa yang Anda perlu sampaikan pada Tuhan dan beriman silakan. Tapi pada akhirnya dia berkata apa? Tetapi jikalau tidak, aku tetap bersorak-sorai. Bisakah kita mengatakan itu? Hidup ini jauh lebih baik, perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu jauh lebih smooth dan lebih enak kalau kita paham yang ini. Di dalam doa kita akhiri dengan kata, terjadilah kehendakmu. Jika Anda dan saya berani mengatakan itu, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Jadi kita stres karena kita berekspektasi satu cara, lalu kita maksa Tuhan harus memberikan seperti yang kita ekspektasikan. Jika itu tidak terjadi, kita menjadi stres. Ya. Atau jangankan terhadap Tuhan, terhadap sesama kita punya ekspektasi pasangan kita berubah. Oke, itu ekspektasi yang baik. Tapi bagaimana kalau belum berubah? Kalau ternyata perjalanan perubahannya masih membutuhkan waktu, dia masih membutuhkan proses untuk menjadi pemurniannya terjadi. Ya, kalau kita adjust ekspektasi kita dengan benar, maka stres kita akan berkurang banyak. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kenapa kita stres adalah penggunaan perasaan harus hati-hati. Harus hati-hati menggunakan perasaan kita. Apa bedanya anak-anak zaman sekarang dengan dulu? Ya. Ada kelebihannya sendiri, ada kekurangannya sendiri. Tapi menurut saya yang kelihatan sekali adalah penggunaan perasaan. Ya, zaman sekarang sayangnya, ini saya berkata begini bukan untuk menjatuhkan generasi sekarang, tidak. Tetapi sayangnya memang dunia dibuat budayanya, arahnya kepada menggunakan perasaan terlalu banyak. Terlalu baper. Betul? Makanya ada yang bilang bahwa generasi sekarang tuh generasi strawberry katanya, betul nggak? Atau snowflake, ya. Ya, sekarang kan dikit-dikit suka menggunakan kata depresi ya. Itu saya sangat nggak setuju itu. Memang mental health awareness-nya bagus gitu, tapi menurut saya over. Di mana-mana bicara mental health, ya. Bagus sih, tapi sayangnya yang nggak mental health jadi mikir kalau dirinya mental health gitu. Karena terlalu sering dibahas. Ya kan sama dengan COVID. Ya, kalau nggak dibahas kita merasa nggak apa-apa.
Tapi kalau dibahas terus, dibom terus, broadcast terus, media terus, kita kan merasa aku kok nggak enak ya tenggorokanku ya gitu. Ya kan? Jadi manusia kan begitu. Jadi penggunaan perasaan ini bahaya Bapak Ibu. Ya, penggunaan perasaan ini bahaya. Contoh, ada yang berkata, sering orang berkata begini, aku tidak cinta lagi sama pasanganku. Loh, definisi cinta itu apa? Apa definisi cinta? Ada satu orang datang ke saya dulu, ya, suami istri datangnya sendiri-sendiri lagi ya, karena mereka lagi bermasalah. Biasanya kalau orang datang untuk konseling pernikahan begitu, atau suami istri datang, tujuannya kan sama satu kan, bagaimana supaya pernikahan mereka bisa ditolong. Yang ini beda. Pada waktu begitu masuk yang suami bilang sama saya, Pak, saya mau minta tolong katanya. Saya mau minta tolong supaya Anda meyakinkan istri saya untuk mau pisah sama saya. Jadi ini pertama kali itu saya dengar seperti itu. Lalu kita punya sesi sendiri-sendiri, saya bicara sama dia, lalu saya perlahan-lahan berhasil meyakinkan dia untuk mempertimbangkan ini, kembali ke keluarga. Ya, dia ada orang ketiga. Perlahan-lahan kembali ke keluarga. Oke, lewat anaknya. Karena mereka punya anak, jadi saya pelan-pelan memberitahu dampak kepada anak dan sebagainya, akhirnya dia mulai terbuka untuk mempertimbangkan kembali ke keluarganya. Tapi dia tanya saya begini, oke, saya mau mempertimbangkan apa yang ini ya, yang kamu katakan katanya. Tapi sebelum itu tolong jawab satu pertanyaan. Apa itu cinta katanya. Bapak Ibu, dua orang pria di satu ruangan yang tertutup ditanya gitu. Itu bukan perasaan yang nyaman. Dia tanya apa itu cinta. Saya itu nggak bisa jawab. Saya bingung. Apa ya cinta? Gimana cara jawabnya cinta? Bagaimana menjawab apa itu cinta? Tapi bersyukur Tuhan beri beri hikmat. Lalu saya jawab begini. Cinta itu pilihan Pak, cinta itu keputusan yang kita buat, bukan semata-mata perasaan yang kita rasakan. It's true kan? Alkitab kalau enggak, Alkitab ngapain ada 1 Korintus 13? Dia mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tidak melakukan yang tidak sopan. Kenapa diberi definisinya kalau memang cinta itu sekedar perasaan? No. Jangan berkata saya sudah tidak cinta lagi sama pasangan saya. Ya, Anda dipanggil untuk mencintai dengan sengaja pakai rasional, bukan semata-mata perasaan. Perasaan boleh dipakai, tetapi pakai rasional ya. Bapak Ibu tahu saya sering sekali menjelaskan ini, di brain kita, di otak kita, itu ada banyak komponennya ya. Saya tidak mengerti, saya bukan ahli syaraf. Tapi saya yakin ada 2 bagian dalam otak. Ya, yang depan sama yang di belakangnya. Oke. Yang satu namanya limbik, yang satunya namanya korteks di depan. Yang satu fungsinya untuk merasionalkan hal-hal gitu ya, berpikir secara rasional, logika, akal sehat. Yang satunya bertanggung jawab untuk mengelola perasaan, emosi, air mata. Dan ini battlefield of the mind. Peperangan pikiran terus-menerus. Saya beri contoh, kalau ada dua orang kawan begitu sedang nonton film yang sedih banget. Filmnya sedih sekali lah, entah itu drama Korea atau apa nggak tahu, pokoknya sedih gitu ya. Mungkin drama Korea kali ya, kanker darah ya, kan gitu kan selalu katanya kanker darah. Saya nggak nonton sih, cuma saya dikasih tahu semua kanker darah gitu. Lagi nonton itu, informasi dari film itu masuk lewat mana? Secara visual masuk lewat mata kan? Secara audio masuknya lewat telinga. Betul kan? Katanya kalau orang nonton film horor kalau nggak ada suaranya nggak ngeri jadinya. Jangan nonton ya. Informasi itu masuk, begitu masuk Bapak Ibu, itu harus dikelola somewhere. Harus dikelola. Nah, antara dikelola dengan otak yang mengelola rasional atau yang mengelola perasaan. Orang yang pertama mengelolanya dengan perasaan. Pada waktu nonton itu dimasuk informasinya, dikelola dengan perasaan. Setelah itu muncul perasaan apa? Sedih ya, air mata mulai keluar, ambil tisu, aduh
hapus air mata terus. Sedangkan temannya memprosesnya dengan akal sehat. Makanya dia lihat sama temannya yang lagi nangis itu, dia senggol, dia bilang, lu ngapain nangis? Ya kan? Jangan lebay ya. Itu film, itu bintang film lagi main film, dia nggak kanker beneran. Ya. Itu karena Bapak Ibu, yang satu memproses pakai akal sehat, yang satunya memproses pakai perasaan. Boleh nggak kita memproses pakai perasaan? Boleh dong, pasti boleh. Tapi rasionya bagi saya, orang kalau mau hidupnya lebih bebas dari masalah, rasionya itu pastikan menggunakan akal sehat 75%, perasaan 25% saja cukup. Ya, setiap kali kita mulai sensitif, mulai sensi, mulai baper, ingetin diri sendiri, pakai otak yang satunya ya, pakai bagian otak yang satunya. Ya, oke. Jadi setiap kali pasangan kita salah ngomong sesuatu, sudah nggak perlu ribut, mikir aja, ya dilarang baper gitu aja. Dilarang baper, ya. Seandainya bisa berpikir begitu, jauh lebih baik ya. Dilarang sensitif. Itu penting Bapak Ibu. Kalau orang yang, saya yakin, kerjaan saya di ruang konseling itu simple. Semua yang masuk itu karena pakai otak bagian perasaan terlalu besar. Kerjaan saya adalah mengarahkan orang tersebut untuk menggunakan otak akal sehatnya lebih besar daripada perasaannya. Udah itu aja. Dengan cara-cara tertentu, iya. Dengan terapi, psikoterapi, kognitif behavior, banyak terapinya bisa, tapi arahnya ke sana. Karena saya nggak tentu bisa menyelesaikan masalah pernikahannya. Saya nggak bisa lah, anggap aja nggak bisa. Ya, saya bukan Tuhan. Tapi saya berusaha untuk membuat si konseli untuk berpikir lebih banyak daripada merasa. Dicoba. Oke. Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita deal with stress? Bagaimana kita mengatasi stres? Saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah secara tubuh, lalu jiwa dan roh. Physically, psychologically atau emotionally, lalu spiritually. Kita lihat bagaimana kita mengatasi stres. Ada yang berkata, tubuh yang sehat itu pintu menuju jiwa yang sehat. Kemarin ada satu orang datang ke saya, dia bilang begini, saya stres luar biasa ya, saya capek, saya stres, pokoknya semua hidupnya berantakan. Terus saya tanya sama dia, bisa nggak kamu jelasin ke saya pola hidupmu? Ya, your schedule-nya, jadwal hidupmu gimana setiap hari? Ya dia bilang, setiap hari saya bangun sekitar jam 8, 7 jam 8 karena tidurnya malam. Setelah bangun, saya tanya, kamu makan apa? Ya apa adanya, mau pizza, mau bakmi, mau apapun dia makan. Ada olahraga? Nggak ada. Ada stretching? Nggak ada. Nggak ngapa-ngapain ya, pokoknya habis setelah bangun makan terus ngapain? Ya langsung berangkat kantor. Setelah berangkat kantor, duduk di kantor katanya, sepanjang hari sampai jam 6 gitu biasanya, lalu dia pulang. Setelah pulang kamu ngapain? Ya makan. Apa yang kamu makan? Ya apa aja katanya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya capek, tiduran, nonton Netflix katanya. Sampai jam berapa? Ya jam 1 lah. Ya saya bisa mengerti, maksudnya mau ya menghilangkan penat, mau me time, mau apapun, dumb scrolling sosial media, whatever ya kan. Dia lakukan itu terus. Saya tanya, kamu gak pernah olahraga sama sekali? Gak pernah. Terus saya bilang sama dia, mau coba gak? Coba sesuatu ya, karena di samping memang banyak stres-stres lain yang perlu diatasi, perlu dibicarakan tentu, tapi let's start dengan pola hidup yang sehat dulu. Saya bilang, bagaimana kalau kamu setiap hari coba bangun jam 5 pagi? Oke? Dan kalau kamu begitu bangun gitu ya, jangan ngapa-ngapain dulu. Kamu meditasi, bukan meditasi yang New Age, yoga yang sekarang, bukan. Meditasi itu kata kerennya saat teduh Bapak Ibu. Ya kan? Kan bahasa Inggrisnya bilang meditate the word of God day and night, ya kan? Renungkanlah firman Tuhan, Mazmur 1, siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang bertumbuh pada waktunya. Ya. Saya bilang, setiap hari bangun, kamu meditasi. Ya.
tarik nafas puluhan kali gitu ya. Sekali tarik nafas 4 detik, tahan lalu buang 4 detik. Tenangkan dirimu dulu selama katakan 20 menit. Nah selama 20 menit itu coba dengarkan audio Bible. By the way, nanti berapa bulan lagi saya berharap kita di Gereja Marsyaran akan mengeluarkan audio Bible di aplikasi kita. Yang bahasa Indonesia, kalau di YouTube dan di Spotify banyak yang Inggris. Tapi oke juga kan, zaman sekarang semua pada bisa Inggris. Dengerin audio Bible, oke? Firman Tuhan yang diulang-ulang sama orang dengan background music, lalu kamu tarik nafas yang dalam terus. Be good to yourself, get yourself ready kan, ya kan? Bukankah begitu? Saya ingat dulu kalau berapa saat yang lalu sih, 10-20 tahun yang lalu kalau olahraga nggak pakai mikir kan. Langsung pakai sepatu, langsung hajar. Sekarang beda loh Bapak Ibu. Olahraganya 1,5 jam, persiapannya setengah jam, setelahnya setengah jam. Kalau nggak gitu cedera. Nah hidup juga seperti itu. Harus sepanjang hari ini kita menghadapi banyak hal. Banyak tantangan di pekerjaan, di traffic, di relasi. Kita mesti siapkan diri. Saya bilang, coba tarik nafas, dengerin audio Bible, isi ini, pikiran diisi. Diisi dengan yang baik dulu sebelum Anda bisa siap-siap tempur, keluar ke dunia nyata. Setelah itu, setelah kamu sudah selesai 20 menit, 30 menit, saya bilang coba keluar jalan atau lari. Atau sepedaan, tapi sepedaan hati-hati banyak kecelakaan ya. Mau ngapain lah? Jalan mungkin yang paling aman, paling mudah. Perlu cuman sepatu aja kan. Coba jalan, go outside. 45 menit, 1 jam, cardio. Feel much better. Ada runner's high ya. Pernah tahu runner's high kalau kita lari itu high kan sepanjang hari seger. Setelah itu kerja, setelah pulang jaga apa yang kamu makan. Breakfast itu makan yang sehat. Lalu pulang, jangan hanya langsung ini aja nonton Netflix atau nonton apapun lah ya. Coba lakukan yang baik, ketemu orang yang positif, bicara pelayanan dan sebagainya. Kamu akan jauh lebih baik. Dia lakukan itu setelah sekian lama dia bilang dia merasakan jauh lebih less stress. Itu bicara tentang physical ya. Tubuh yang sehat adalah pintu menuju jiwa yang sehat. Nah sekarang kita bicara yang kedua adalah emotionally, lalu kita akan bicara tentang spiritually, lalu saya akan selesai. Secara emotionally bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya ambil satu ayat, tidak perlu dibuka, itu ada di Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata, sebagaimana orang membuat pertimbangan dalam dirinya demikianlah ia. Bahasa Inggris juga ini lebih bagus, sebagaimana orang berpikir dalam dirinya demikianlah ia. Ya, so you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikir. Hati-hati apa yang dipikir. Ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Anda pikir, apa yang Anda katakan di dalam diri Anda kepada Anda sendiri. Tahukah Anda bahwa kita adalah orang yang paling banyak bicara kepada kita sendiri? Ya, tahu? Kadang kita ngomong terus kan di dalam pikiran kan kita jalan terus kan. Kita mikir tuh kan kamu tadi pergi ke CG disuruh doamu jelek loh gitu. Padahal orang-orang sudah lupa sama doa kita. Ya kan? Nah, tapi kita mikir dan cenderung mikirnya kalau nggak hati-hati mikirnya ke arah negatif. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikir ya. Hal-hal yang tidak perlu, tidak harus kita batasi untuk tidak kita pikirkan. Anda tahu bintang film namanya Denzel Washington tahu? Denzel Washington itu suatu ketika diwawancara, waktu diwawancara dia ditanyai begini. Ya ini menurut saya clickbait ya, mau debate dia. Karena ditanya begini, apa pendapatmu tentang racism di Amerika? Ini kan hot topic kalau di sana kan semua racism gitu. Apa pendapatmu tentang ini rasisme di Amerika? Dia bilang, enggak segitunya dia bilang gitu. Karena buktinya saya ada di sini kok, saya bisa punya kesempatan untuk berhasil dia bilang gitu. Ya. Lalu waktu ditanya terus dia bilang begini, hey simple, stop talking about it katanya. Jangan terus dibicarakan. Gitu.
Jadi saya setuju dengan itu pemikiran. Hal-hal yang negatif dalam hidup kita itu jangan terus dibicarakan Bapak Ibu. Kita harus hati-hati ya. Oh nanti global recession, ya oke. Resesi global, nanti akan sulit nih tahun-tahun mendatang. Oke, ya sekedar tahu, sekedar supaya kita paham, teredukasi, lalu bersiap-siap, berhati-hati. Oke, tapi jangan terus dibicarakan. Ya seperti halnya dengan mental health. Anak-anak sekarang membingungkan. Ya ada bagian membingungkannya. Ada yang datang ke saya loh, duduk anak umur 21, umur 20 begitu. Lalu bicara tuh dia yang ngasih tahu saya term-termnya loh ya. Saya generational problem, ini disorder, itu disorder. Saya duduk mendengarkan dia yang memberi saya definisinya dia tentang dia. Jadi dia yang mendiagnosa dia sendiri. Berdasarkan Google. Nah karena dia sudah melabel dia seperti itu. Ya gimana terus, terjadilah sesuai dengan imanmu kan. Sebagaimana engkau berpikir dalam dirimu, demikianlah kamu kan. Jadi Anda di sini ada yang stres atau depresi, hal pertama yang Anda lakukan adalah berkata, saya tidak stres. Ya tapi kok perasaannya stres? Ya ini adalah satu fase yang mesti saya lalui, tapi saya tidak stres. That's the best thing you can do to start, untuk mulai. Jangan mendefinisi diri sendiri ya, saya depresi, saya ini, saya punya disorder, ini saya OCD, saya ini. No, just start. Jadi mulai memperkatakan yang Anda ingin terjadi dalam hidupmu, itu penting. That's emotionally. Kalau enggak gitu bisa mudah dengan stres ya. Yang terakhir adalah secara kerohanian selalu mempunyai target untuk mengisi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Yes, saya tahu di gereja ya pasti begini kan, orang selalu diajari untuk diingatkan untuk membaca firman dan doa. Tapi itu sangat baik Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa hidup tanpa firman? Sulit sekali loh. Bagaimana caranya hidup tanpa firman? Saya nggak berani hidup tanpa firman setiap hari. Karena saya tahu kalau saya lepas dari itu saya goyang. Ya, saya kalau lepas dari itu saya goyang. Di chapter 2 dari buku yang saya tulis itu, saya menulis sekilas tentang bagaimana berapa puluh tahun yang lalu, saya adalah pasien depresi. Ya, saya adalah pasien clinical depression. Selama hampir 6 bulan mungkin saya nggak berani keluar kamar, ketakutan. Oke, membayangkan hidup ini mati aja gitu. Ya, itu bukan perasaan yang enak. Tapi saya beritahu singkat saja, saya bebas karena firman Tuhan. Ya, bukan karena obat. Saya tidak anti obat, tapi saya hanya menyampaikan bahwa saya bebas karena firman Tuhan. Saya bicara dengan pendeta saya dulu waktu saya kuliah, dia bilang, John ambil kertas dan bolpen. Kamu tulis ayat-ayat ini, untungnya hari itu hati saya kok nurut gitu ya. Makanya perubahan bisa terjadi bagi orang yang hatinya gak keras. Saya tulis dengan penuh kebingungan dan air mata dan panik dan semuanya. Saya tulis satu-satu, lalu saya ketik, saya print, kertasnya saya bawa kemana-mana selama berbulan-bulan sampai hancur kertasnya. Sampai sekarang masih ada di Alkitab saya sebagai kenang-kenangan. Setiap kali perasaan gak enak saya baca. Terjadi perubahan langsung? Tidak. Tapi setelah sekian bulan, pikiran saya mulai diperbarui. Lalu terjadi suatu perubahan. Oke? Jadi pegang firman Tuhan dan isi hidupmu dengan firman Tuhan. Simpelnya begini, kalau pikiran kita ini takaran firman Tuhannya lebih sedikit daripada kita nonton berita di mana hampir semuanya negatif. Kenapa kok hampir semuanya negatif? Karena negatif news sells. Kalau ada berita headline-nya bilang seorang anak muda menuntun orang tua untuk menyeberang jalan, gak ada yang baca. Ya, tapi kalau beritanya yang menakutkan, fear mongering, sesuatu yang mengandung takut, oh tahun depan akan global resesi seperti ini, ya atau virus baru akan muncul gitu kita baca. Tapi kalau itu yang kita masukkan di sini tidak terjadi suatu keseimbangan. Selama firman kebenaran itu lebih banyak, Anda akan lebih tidak stres. Ya, jadi begitu. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kalau Anda hari ini tidak oke dan banyak masalah, Alkitab di Yakobus pasal yang pertama mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh di dalam berbagai masalah. Karena hal tersebut akan baik buat menguji imanmu, membuat kamu tahan uji sempurna di dalam Tuhan ya, kurang lebih begitu. Oke, jadi yang harus kita cari adalah hikmat Tuhan. Pada waktu kita mengerti, hikmat itu adalah sudut pandang Allah. Pada waktu kita mengerti hikmat Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa di sisi kehidupan yang ini,
It is okay not to be okay. Dan saya akan tutup dengan satu slide yang saya mau tunjukkan. Dan saya akan tutup dengan slide itu. Silakan slide-nya ditampilkan. Nah Bapak Ibu lihat ini. Lihat bagian yang atas. Kita cenderung melihat hidup kita itu seperti, kita cenderung menginginkan hidup kita seperti yang layer yang atas. Toplesnya itu adalah kita, lalu bola yang ada di dalam itu adalah masalah kita. Kita mau tidak stres dalam hidup ini, kita mau menjalani hidup ini dengan enak, dengan baik, kita membayangkan masalahnya bola itu menjadi kecil. Oke, tapi kenyataannya Bapak Ibu, yang perlu terjadi ya adalah yang bagian bawah. Karena masalahnya tidak akan mengecil. Justru menurut saya cenderung membesar. Minimal bertambah dengan usia, masalah fisik ya. Masalah fisik akan bertambah kan. Kita tidak sekuat dan tidak sesehat dulu waktu muda. Tapi anggap saja sama. Yang perlu terjadi adalah kitanya menjadi lebih besar. Kitanya menjadi lebih mampu mengatasi, kita lebih mempunyai tahan uji yang lebih besar. Amin Bapak Ibu, dan saya berdoa di sini kita bisa bertumbuh bersama-sama menjadi toples yang bawah itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang teman-teman PAW untuk maju ke depan.